Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Stanggang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, pengertian limit itu adalah dalam bahasa Inggris adalah mendekati. Nah, berarti yang harus kita cari kalau misalkan limit mendekati suatu fungsi, maka nilainya berapa gitu. Nah, adapun konsep dasar pada materi kali ini, yang pertama adalah menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menemukan ekstensinya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Langsung saja, yang pertama itu adalah pengertian limit. Nah, notasi limit itu adalah ini. Limit X mendekati A, fx sama dengan L. Artinya apa? Bahwa jika X mendekati A di mana X tidak sama dengan A, maka fx itu mendekati nilai X. Kemudian jika suatu fungsi mempunyai limit, jika limit kiri dan kanannya itu sama, maka dapat ditulis limit X mendekati A dari kiri fx sama dengan limit X mendekati A dari kanan dari fx. Plus minus di sini artinya itu dari kiri dan kanan. Langsung aja ke contoh soal. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Nah, kalau misalkan ini, kalau diambil X dari kiri, itu adalah yang mendekati 1 adalah 0,98, 0,99, 0,999. Kalau dari kanan yaitu 1,04, 1,02, 1,01, 1,001. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 0,98, maka fx-nya sama dengan 1,9. Kemudian kalau X-nya 0,99, maka fx-nya 1,9. Nah, berlaku demikian yang kanan juga. Nah, berarti dari sini didapat kalau limit X mendekati 1 dari kiri, dari X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 itu adalah sama dengan 2. Kemudian limit X mendekati X dari kanan, dari X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 sama dengan 2. Nah, dari sini maka didapat limit X mendekati 1 dari kiri, X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 sama dengan 2. Maka ini fungsi ini memiliki nilai limit sebesar 2. Seperti itu. Nah, berikutnya adapun di sini langkah-langkah untuk menentukan nilai limit. Nah, yang pertama, kalau misalkan limit fungsi aljabar untuk X mendekati A, berarti ini tuh adalah limit terhingga gitu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah substitusi, yang kedua faktorisasi, ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan, keempat membagi dengan variabel pangkat terbesar ya. Nah, kalau misalkan dia substitusi, nah contoh misalkan limit X mendekati 2 dari 2X. Nah, maka ini bisa langsung disubstitusikan saja, berarti 2
dikali 2, berarti sama dengan 4. Nah, kalau misalkan yang kedua ini, jika FA tak terdefinisi, maka limit FA, Fx tak ada atau tidak ada limitnya. Nah, yang ketiga, jika FA sama dengan 0 per 0 atau tak tentu, nah maka kita bisa pakai cara faktorisasi, mengalihkan, atau membagi dengan variabel pangkat terbesar. Nah, contohnya yang tadi, contoh yang ini tadi. Berarti misalkan limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, ini kita bisa pakai faktorisasi. Nah, x kuadrat dikurang 1 itu kan, kalau misalkan ini a kuadrat dikurang b kuadrat, itu kan sama aja dengan a ditambah b dikali a dikurang b. Nah, berlaku yang ini, sifat-sifat ini. Maka ini sama dengan limit x mendekati 1 dari x dikurang 1 dikali x ditambah 1 per x dikurang 1. Nah, karena ini sama, ini bisa langsung sederhanakan, maka sama dengan limit x mendekati 1 dari x ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu. Yang pertama kalian lakukan adalah substitusi dulu. Coba dulu, kalau misalkan ini disubstitusikan, berarti langkah pertama itu harus limit x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 1 per x dikurang 1. Nah, yang pertama itu lakukan dulu substitusi. Nah, kalau misalkan disubstitusi, ini kan jadi 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1. Nah, karena ini bentuknya tak tentu yaitu 0 per 0, maka substitusi tidak berlaku, maka gunakan faktorisasi. Maka ketemu hasilnya adalah 2. Demikian. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama, yang ini. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat ditambah x dikurang 2. Maka sama dengan limit x mendekati 1. Nah, ini berarti pakai faktorisasi. Berarti x dikurang 1 dikali x ditambah 1 per, nah kalau yang ini berarti kalau bilangannya kalau dikali hasilnya min 2 dijumlah hasilnya 1, berarti itu adalah x dikurang 1 dikali x ditambah 2. Sederhanakan aja, ini habis, jadi limit x mendekati 1 dari x ditambah 1 per x ditambah 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah substitusikan nilai x nya, berarti
1 ditambah 1 per 1 ditambah 2 sama dengan 2 per 3. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, di sini soalnya adalah limit X mendekati min 2 dari X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, langkah pertama itu adalah coba kita substitusikan dulu ya. Kalau misalkan disubstitusi berarti ini adalah min 2 kuadrat dikurang 4 per min 2 kuadrat dikurang min 2 dikurang 6. Nah, ini kan hasilnya adalah 0 per 0. Karena 0 per 0 berarti fungsi ini itu adalah fungsi tak tentu. Maka yang kita gunakan itu adalah faktorisasi. Nah, kalau misalkan ini difaktorisasi, berarti karena hasilnya adalah 0 per 0, maka bentuknya adalah tak tentu. Maka dapat kita gunakan langkah faktorisasi. Nah, langsung aja berarti limit X mendekati min 2. Berarti kalau misalkan X kuadrat dikurang 4, akar-akarnya adalah X dikurang 2, kemudian X ditambah 2. Nah, yang bawah X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, ini kalau misalkan dikali hasilnya min 6, dijumlah hasilnya min 1, yaitu adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 2. Sederhanakan, ini bisa dicoret, berarti sisa limit X mendekati min 2 dari X dikurang 2 per X dikurang 3. Substitusikan nilai X-nya berarti min 2 dikurang 2 per min 2 dikurang 3 sama dengan min 4 per min 5 sama dengan 4 per 5. Maka didapat nilai fungsinya mendekati min 2 itu adalah 4 per 5. Nah, berikutnya soal yang ketiga, kalau misalkan bentuknya itu adalah bentuk akar. Nah, perhatikan soal nomor 3 itu adalah limit X mendekati 0 dari X dikurang akar X per X ditambah akar X. Nah, pada langkah ini kita bisa menggunakan cara akar sekawan. Berarti ini sama dengan, langsung aja kita kerjakan, sama dengan limit X mendekati 0 dari X dikurang akar X per X ditambah akar X kali akar sekawan, berarti sama-sama dikali dengan X ditambah akar X per X ditambah akar X sama dengan limit X mendekati 0. X dikali X, X kuadrat, X dikali akar X itu adalah X akar X, min X dikali akar X adalah min X akar X, min akar X dikali akar X itulah min X per
Ini akar X ya. X kuadrat ditambah X kali akar X ditambah X akar X ditambah X. Nah, ini didapat dari mana? Dari X dikali akar X, akar X dikali X. Sama dengan sederhanakan limit X mendekati 0 dari X kuadrat dikurang X per X kuadrat ditambah 2 akar X 2X, ini 2 akar X ya, 2X ditambah 2X akar X ditambah X. Nah, langkah selanjutnya kan ada yang bisa disederhanakan kan? Berarti keluarin X-nya. Limit X mendekati 0 dari keluarin X-nya berarti X dikali X dikurang 1 per X kali X ditambah 2 akar X ditambah 1 sama dengan nih, coret jadi limit X mendekati 0 dari X dikurang 1 per X ditambah X tambah 2 akar X ditambah 1 sama dengan substitusikan nilai X nya 0 dikurang 1 per 0 ditambah 2 akar 0 ditambah 1. Nah, ini sama dengan min 1 per 1 sama dengan 1. Maka nilai limitnya adalah 1. Sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.